ke Syiar TV, di subscribe, like, komen, share. Insya Allah berkah. Saya kutip dalam kitab Ihya Ulumuddin ya Imam Ghazali, pahala orang yang duduk hadir di majelis ilmu pertama lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Pertanyaannya adalah, pernah kita sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Boro-boro bang, jangankan abang, saya yang kata Ustadz penceramah ke Senokomari belum pernah pas segitunya. Kita jangankan 1000, terawih yang 23 rakaat sama witir, 11 rakaat sama witir, dari rumah bawa mau kena, bawa sejadah, nyampe masjid, emang langsung masuk? Lah kagak, ngimpleng jadwal dulu. Imamah siapa? Ustadz Anu, lama dia melama, udah baik lagi. 2, 3. Tapi orang duduk hadir di majelis ilmu pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Yang kedua, orang duduk hadir di majelis ilmu pahalanya lebih baik daripada jengukin, ngelongokin 1000 orang sakit. Pernah kita nengok orang sakit sampai 1000 cing? Boro-boro kok nengokin orang sakit pakai modal bang, paling tepok buat modal kita, bawa jeruk sekilo, bawa kariswen sebotol gede, roti tawar, susu kental manis, aqua sebotol gede, itu modal kita. Ini orang sekarang kadang nengokin orang sakit kagak bawa apa-apa pisan, yang ada makanan orang sakit dibawa pulang. Bisa buat besok ngomong nggak begini, udah bang abang lagi sakit mulutnya pahit gak makan yang begituan, buat anak saya doyan banget yang begituan, kalah banyak. Yang ketiga, orang duduk hadir di majelis ilmu pahalanya lebih baik daripada ngurusin 1000 jenazah. Ada amil di sini dong ngurus jenazah 1000 sehari. 4 bulan yang lalu cing, itu kan tiap kampung banyak yang meninggal. Sehari 2, sehari 3, sehari 5, bener. Pokoknya kalau ada yang assalamualaikum subuh di toa masjid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati nih, ayo siapa lagi nih, mati rasanya mati lagi nih. Nenek ini lagi nyapu depan rumah sampai kuatan berhenti, srek, innalillahi, siapa ya, wa inna ilaihi rajiun. Emang nenek setengah budek dideketin sama dia, bawa ke masjid, siapa sih yang meninggal ya? Setelah pulang rahmatullah, siapa lagi ya? Lakinya dia awek mati di rumah. Makanya mohon maaf banget. Enaknya kita kumpul begini, pahala kita silaturahmi dapat, ngaji kita dapat. Artinya apa? 3000 keutamaan kalau nggak pakai ilmu mah percuma. Sholat 1000 rakaat kalau nggak pakai ilmu percuma. Ngelongokin orang sakit kalau nggak pakai ilmu lah percuma. Emang ngelongokin orang sakit ada ilmunya? Ada. Apa ilmu nengokin orang sakit? Kalau ngelongokin orang sakit jangan pernah ngomong yang macem-macem. Baik. Ini emang orang baru pulang rumah sakit bang, udah kita tanya. Sakit apa kok? Kata dokter komplikasi, gue udah jantung, liver, asam urat, gula, udah segala macam. Ini kita pakai ngomong baik-baik kok. Si Anu gimana sejarah sakit apa begitu lah, seminggu kalau udah sakit mati kok lah, puncet orang. Jangan ngomong yang macam-macam depan orang yang sakit. Ketiga, ngurus jenazah, emang gak ada ilmunya? Banyak ilmu ngurusin jenazah. Tadi Ustadz Irfan udah bilang tuh, dulu waktu saya belum ngaji kitab Ar-Ruhnya Ibnul Qayyim, nah yang beliin saya kitab Ar-Ruh tuh Ustadz Irfan, beliau yang beliin saya kitab Ar-Ruh. Saya masih berani nemenin guru saya buat mandiin jenazah guru. Cuman pas saya udah baca-baca ngaji ini kitab, udah berhenti saya buat mandiin orang meninggal. Emang apa? Iseng. Karena ruhnya orang yang meninggal itu tahu siapa yang gotong dia, siapa yang gali kuburan, siapa yang baca yasin, siapa yang ngelayat, siapa yang mandiin, siapa yang bantu masak-masak di rumah. Dia tahu semua. Bahkan kalau yang buat mandiin mah itu ada di samping yang mandiin. Yang ada di pikiran saya pas saya lagi megang gayung ada suara pelan-pelan. Iseng kok. Makanya apa? Ayo ngaji 3000 keutamaan kalau nggak pakai ilmu apa percuma. Makanya mohon maaf, ibadah tanpa ilmu ditolak, ibadah pakai ilmu salah naruh diomelin orang. Ibadah pakai ilmu salah naruh diomelin orang, ibadah tanpa ilmu ditolak. Maksudnya bagaimana? Ibadah pakai ilmu salah naruh diomelin orang.
Qori, enak nggak bacanya Qori? Boleh nggak Bang Qori baca Quran begitu? Boleh, karena ada ilmunya, ilmu tilawah namanya. Tapi Qori kalau lagi jadi imam sholat baik-baik, jangan begitu bacanya. Yang mau pakai aki. Aki-aki di belakang, ya lama dah lama udah ini mah lama, sampai karena panjang banget. Punya ilmu salah naruh. Ada lagi ibadah tanpa ilmu ditolak. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya kok. Kalau kita di rumah mati lampu nih, dalam keadaan gelap kita keluar kamar pengen nyari lilin, pelita sama penerang, kan apa baik kita injek Bang, piring-piring keinjek, gelas-gelas ketendang, orok lagi tidur mati tuh orok keinjek, ya gelap nggak kelihatan Bang, gelap. Kalau nggak begini dah, ini contohnya agak jorok Tad, tapi emang yang lepas itu doang. Empok tahu sawah tuh kan kalau malam gelap toh. Udah gitu tuh sawah dulu mah tempat orang tua kita pada BAB. Iya betul. Setumpuk dia pindah, setumpuk dia pindah. Kita jalan malam-malam ke sawah kagak bawa lampu, kagak bawa penerang, jalan kita tuh nginjek, kaki makan ngerabak. Ati ngomong, apa ini keinjek ya? Rasa-rasanya dia ini ilok dia. Karena kagak bawa lampu, kagak bawa penerang, dia masih penasaran, dia comot ke bawah. Tuh kan, adonannya sama dia ini ilok dia. Emang kagak bawa lampu, kagak bawa penerang, dia masih penasaran kok, dia cium. Gua kata kayak apa dia? Datang ke tempat gelap, jalan tempat gelap, nggak bawa lampu, nggak bawa penerang, salahnya banyak. Udah nginjek, megang ngulung lagi. Coba dibawa senter, nginjek, senterin, angkat, jangan dicomot. Sama ibadah kayak begitu. Kita pengen sholat, nggak ngerti caranya wudhu, kaki dulu baru muka, terbalik. Pentingnya makanya Pak, ayo ngaji sekarang. Terakhir hikmah maulid adalah, saya kutip dalam kitab Mukasyafatul Qulubnya Imam Ghazali, orang kalau timbang aku mah gampang, cuman masalahnya di aku apa kagak, itu kan yang ribet. Kayak kita nih, kita umat Nabi bukan? Umat kata siapa? Di aku emang. Dulu ada orang yang lupa kagak pernah baca sholawat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngimpi ini orang, dalam mimpinya ketemu sama Rasulullah. Jarak dia sama Rasulullah rada jauh kok. Bahasa orang gabus mah digeroin, dipanggil. Ya Rasulullah. Rasulullah kagak nengok. Ya Rasulullah. Rasulullah kagak nengok. Dideketin, disamperin, tanya, ya Rasul, emang marah sama saya? Lah kagak. Gedeg sama saya ya? Kagak. Emang kagak denger saya panggilin? Denger. Lah terus kenapa kagak nengok? Lu siapa? Lah saya umatmu ya Rasul. Umat yang mana? Bukannya ulama udah ngajarin bahwasanya engkau tuh kenal umatmu lebih dari bapak kenal anaknya. Ulama mah bener, cuman lu siapa? Bagaimana caranya saya pengen kenal anda aja nggak pernah baca sholawat sama saya. Mau bangun ini orang lagi tidurnya, wajibin per hari baca sholawat 100 kali per hari. Banyak kagak 100 kok? Singkat cerita, ternyata lama-lama dia baca sehari 100 selawat, dia ngimpi lagi persis begitu, dipanggil Rasulullah. Ya Rasulullah. Rasulullah nengok. Nah, kenal gua malu karang nih. Baca selawat sehari 100 jadi tanda pengenal kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi
Kalau baca selawat sehari 100 rada berat, cicil. Bisa dicicil. Subuh 20, lohor 20, asar 20, maghrib 20, isya 20. Selawatnya mau yang pendek, mau yang sedang, mau yang panjang bebas. Mau yang biasa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, atau nih selawat yang lagi viral sekarang, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kemarin-kemarin empok di rumah masak masih nyanyi baik, ganti sama selawat. Nyambel cabe taro, tomat taro, garam comot, micin taro, bawang taro, ngulek ganti sama selawat. Sallallahu ala Muhammad. Enggak apa-apa kok. Sambel alus, pahala dapet, laki doyan, cobek pecah. Maka di tempat yang baik, bareng orang-orang yang baik, ayo kita basahi terus lisan kita dengan terus berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatullah salamullah ala yasin habibillah. Diajak ngaji banyak alasan, tapi sering jalan-jalan, paling seneng kalau dangdutan, apalagi nonton jaipongan. Sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tua muda ayo ngaji, jangan betah di depan TV, apalagi sambil selfie, langsung di-upload ke FB. Sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Anak burung terbang melayang, anak kucing kagak pernah mandi, kalau orang kagak sembayang, matinya nanti jadi membeti. Sholat Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likuli kafi kafanal kafi wa nimal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likuli kafi kafanal kafi wa nimal kafi alhamdulillah. Dari tadi kemana baik ya, kagak gue bayar lu ya. Udah pokoknya udah malam ya, besok aktivitas masing-masing ya. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga kumpul kita pada kesempatan malam hari ini menjadi perkumpulan kita kelak nanti di yaumil kiamah di bawah benderanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf buat para panitia, mungkin saya langsung pulang karena kaki saya udah kotor. Saya langsung pamit undur diri. Kalau abang kok pengennya ceramah saya lagi, ya kan sekarang masih bulan Maulid tuh ya. Kalau emang ntar masjid musola Maulid mantap tinggal kita itu aja.
aja ya. Pokoknya ntar kalau misalnya masjid musola sama orang itu aja dah ya. Pokoknya kan apa buat aja istilah